Pernahkah merasa sudah berusaha sekuat tenaga, tetapi hidup justru semakin sulit? Sudah bekerja dari pagi hingga malam, namun rezeki terasa sempit. Sudah berdoa, tetapi jawaban belum juga datang. Lalu, bagaimana jika ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menyiapkan keajaiban melalui satu amalan sederhana yang sering dianggap sepele, yaitu sedekah subuh? Inilah kisah yang begitu menyentuh hati tentang seorang wanita bernama Salma, yang tidak pernah meninggalkan sedekah subuh meskipun hidupnya berada di titik paling sulit. Tidak ada yang menyangka, musibah yang hampir menghancurkan keluarganya justru menjadi jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luar biasa. Di sebuah kota kecil, hiduplah pasangan suami istri bernama Salma dan Fahmi. Mereka tinggal di rumah sederhana yang sudah ditempati selama bertahun-tahun. Rumah itu tidak besar, cat dindingnya mulai memudar, dan beberapa perabot sudah tampak usang. Namun, rumah kecil itu selalu dipenuhi doa dan rasa syukur. Fahmi bekerja sebagai montir di sebuah bengkel motor sederhana. Setiap pagi sebelum matahari terbit, ia sudah berangkat dengan membawa bekal yang disiapkan Salma. Penghasilannya tidak besar. Terkadang ramai pelanggan, tetapi sering juga bengkel sepi sehingga upah yang dibawa pulang jauh dari cukup. Sementara itu, Salma adalah ibu rumah tangga yang sangat sederhana. Ia pandai mengatur keuangan, memasak seadanya, dan selalu berusaha membuat suaminya tetap tersenyum meskipun keadaan hidup mereka tidak mudah. Namun, Salma memiliki satu kebiasaan yang bahkan tidak diketahui banyak orang. Setiap selesai salat subuh, sebelum memulai aktivitas, ia selalu menyisihkan sebagian uang yang mereka miliki untuk bersedekah. Kadang hanya Rp1.000, kadang Rp2.000, bahkan ketika dompetnya hampir kosong, Salma tetap berusaha bersedekah. Baginya, sedekah subuh bukan tentang besar kecilnya nilai yang diberikan, tetapi tentang keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan hamba yang ikhlas berbagi. Awalnya Fahmi tidak memahami kebiasaan istrinya. Suatu pagi ia berkata pelan, "Salma, uang kita tinggal sedikit. Besok belum tentu bengkel ramai. Apa tidak sebaiknya disimpan saja?" Salma tersenyum lembut. "Mas, kalau kita menggenggam rezeki terlalu erat, hati akan dipenuhi rasa takut. Tapi kalau kita menyerahkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sedekah, hati menjadi lebih tenang." Fahmi tidak membantah, ia hanya mengangguk. Walaupun dalam hatinya masih ada rasa khawatir. Sejak hari itu, setiap selesai subuh, Salma selalu memasukkan uang sedekah ke dalam sebuah kotak amal di masjid dekat rumah. Atau Salma mengumpulkannya ke dalam kotak kecil yang sengaja dibuatnya. Walaupun tidak ada perubahan yang langsung terlihat, Salma tetap istiqamah, karena ia yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah mengingkari janjinya. Hingga suatu hari, ujian yang jauh lebih besar datang menghampiri keluarga kecil itu. Hari itu, Fahmi sedang memperbaiki sepeda motor pelanggan di bengkel. Tanpa diduga, sebuah mesin pengangkat motor mengalami kerusakan. Motor yang sedang diperbaiki jatuh dan mengalami kerusakan cukup parah. Pemilik bengkel harus mengganti kerugian kepada pelanggan. Karena Fahmi yang saat itu menangani motor tersebut, ia ikut diminta bertanggung jawab. Biaya kerugiannya mencapai belasan juta rupiah. Jumlah yang bahkan tidak pernah mereka miliki. Saat pulang ke rumah, langkah Fahmi terasa sangat berat. Ia duduk di teras rumah sambil menundukkan kepala. Air matanya perlahan jatuh. "Salma, sepertinya kita tidak akan sanggup membayar semua ini." Mendengar cerita itu, Salma ikut terdiam. Dadanya terasa sesak. Namun ia tidak ingin suaminya kehilangan harapan. Ia menggenggam tangan Fahmi dengan erat. "Mas, kita hadapi bersama.
jangan berhenti berusaha, dan jangan berhenti berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam itu, ketika Fahmi tertidur karena kelelahan, air matanya mengalir begitu deras. Ia tidak meminta agar ujian itu segera diangkat. Salma hanya bisa berdoa, "Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika musibah ini adalah jalan untuk mendekatkan kami kepadamu, kuatkan hati kami. Jangan biarkan kami kehilangan keyakinan kepada rahmat-Mu." Saat itulah Salma kembali teringat satu amalan yang selalu dijaganya. Esok paginya, setelah sholat subuh, ia tetap bersedekah, padahal uang yang tersisa di rumah hanya cukup untuk membeli kebutuhan makan hari itu. Ia melakukannya dengan tangan yang gemetar, namun hatinya penuh keyakinan, karena ia percaya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menyia-nyiakan sedekah yang diberikan dengan hati yang ikhlas. Sejak musibah itu terjadi, kehidupan Salma dan Fahmi berubah drastis. Setiap kali membuka mata di pagi hari, yang pertama terlintas di pikiran Fahmi bukan lagi pekerjaan, melainkan utang ganti rugi yang harus dibayarkan. Jumlahnya begitu besar dibandingkan penghasilannya sebagai montir bengkel. Beberapa malam Fahmi hampir tidak bisa tidur. Ia sering terbangun lalu duduk sendirian di teras rumah sambil memandangi langit yang gelap. Dalam hati, ia merasa gagal menjadi seorang suami. Salma mengetahui semua itu, namun setiap kali melihat suaminya termenung, ia tidak pernah menambah kesedihan dengan keluhan. Ia justru duduk di samping Fahmi sambil berkata pelan, "Mas, jangan biarkan ujian ini mengambil harapan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih bersama orang-orang yang sabar." Fahmi hanya mengangguk, namun air matanya perlahan jatuh. Yang membuatku sedih bukan hanya utangnya, Salma. Aku takut kamu ikut menderita karena aku. Salma menggenggam tangan suaminya. "Mas, saat menikah dulu, bukankah kita berjanji akan saling menemani dalam keadaan senang maupun sulit? Jadi jangan pernah meminta maaf karena ujian ini." Ucapan sederhana itu membuat Fahmi menangis. Sudah lama ia menahan semua rasa takutnya seorang diri. Kini ia sadar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberinya seorang istri yang tidak hanya menemaninya ketika bahagia, tetapi juga tetap berdiri di sisinya saat hidup terasa begitu berat. Keesokan paginya, seperti biasa, Salma bangun sebelum azan subuh. Ia melaksanakan sholat malam, lalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh harap. Setelah sholat subuh, ia mengambil selembar uang yang tersisa di dalam dompet. Nilainya tidak besar, bahkan uang itu sebenarnya bisa digunakan untuk membeli lauk makan siang. Salma memandang uang itu cukup lama, lalu ia tersenyum. "Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, hamba titipkan sedikit rezeki ini di jalan-Mu. Hamba yakin apa yang berada di sisi-Mu jauh lebih baik daripada apa yang hamba genggam." Ia pun memasukkan uang itu ke kotak sedekah di masjid. Saat berjalan pulang, perutnya terasa kosong. Namun anehnya, hatinya justru terasa sangat ringan. Hari itu, Fahmi kembali bekerja di bengkel. Ia sudah berniat menjual sepeda motornya agar bisa mencicil kerugian yang harus dibayar. Motor itu adalah satu-satunya kendaraan yang mereka miliki. Meskipun berat, Fahmi merasa tidak memiliki pilihan lain. Namun ketika pemilik bengkel mengetahui niat Fahmi, beliau memanggilnya ke ruang kerja. Dengan suara tenang ia berkata, "Fahmi, selama ini saya melihat bagaimana kejujuran dan kerja kerasmu. Kamu tidak pernah mengambil hak orang lain, tidak pernah bermalas-malasan, dan selalu bertanggung jawab." Fahmi hanya menundukkan kepala. "Saya sudah memikirkan semuanya. Kerugian ini memang besar, tetapi saya tidak ingin kamu menanggungnya sendirian." Fahmi terkejut. Pemilik bengkel melanjutkan, "Mulai bulan depan, kamu tidak perlu membayar semuanya sekaligus. Kita cicil semampunya. Bahkan sebagian kerugiannya akan saya tanggung." Mata Fahmi langsung berkaca-kaca.
Ia tidak menyangka mendapatkan keringanan sebesar itu. Sepanjang perjalanan pulang, ia terus mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesampainya di rumah, Fahmi menceritakan semuanya kepada Salma. Salma langsung mengangkat kedua tangannya. Alhamdulillah. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Engkau benar-benar maha baik. Namun ujian ternyata belum benar-benar selesai. Beberapa hari kemudian, kondisi kesehatan Ibu Salma mendadak menurun dan harus dirawat di rumah sakit. Salma kembali diuji. Di satu sisi mereka masih memikirkan cicilan kerugian di bengkel. Di sisi lain mereka harus mencari biaya pengobatan. Malam itu Salma kembali menangis. Namun kali ini ia tidak bertanya mengapa ujian terus datang. Ia hanya berkata, Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, hamba tidak tahu rencanamu, tetapi hamba percaya, tidak ada satupun takdir yang Engkau tetapkan tanpa kasih sayang. Esok paginya, meski keadaan semakin sempit, meski uang yang tersisa hampir habis, Salma tetap melakukan satu kebiasaan yang tidak pernah ia tinggalkan. Sedekah subuh, ia kembali menyisihkan sebagian kecil uang yang ada. Bukan karena merasa uangnya berlebih, melainkan karena ia ingin menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa keyakinannya tidak pernah berkurang, meskipun ujian terus bertambah. Saat itulah, tanpa Salma sadari, Allah Subhanahu wa Ta'ala mulai membuka pintu pertolongan yang sama sekali tidak pernah terlintas dalam pikirannya. Pertolongan itu datang bukan dari orang kaya, bukan pula dari kerabat dekat, melainkan dari seseorang yang pernah menerima sedekah kecil darinya beberapa bulan sebelumnya. Dan pertemuan itu akan mengubah perjalanan hidup Salma dan Fahmi untuk selamanya. Pagi itu, setelah pulang dari rumah sakit, Salma kembali pulang melewati jalan kecil yang setiap hari ia lalui. Langkahnya terasa berat, bukan karena lelah berjalan, melainkan karena pikirannya dipenuhi berbagai beban. Biaya pengobatan ibu, cicilan kerugian di bengkel, kebutuhan rumah tangga, semuanya datang hampir bersamaan. Namun seperti biasanya, sebelum pulang ke rumah, Salma menyempatkan diri mampir ke masjid. Ia memasukkan sejumlah uang ke kotak sedekah subuh. Nilainya tidak sampai 10.000 rupiah, tetapi ia memberikannya dengan hati yang penuh keyakinan. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, hamba tidak tahu bagaimana Engkau akan menolong kami, tetapi hamba yakin Engkau tidak akan meninggalkan orang yang berharap hanya kepadamu. Salma kemudian melangkah pulang. Ia tidak menyangka bahwa doa itu mulai dijawab pada hari yang sama. Siang harinya, sebuah mobil berhenti di depan rumah sederhana mereka. Seorang pria paruh baya turun sambil membawa beberapa bingkisan. Fahmi, yang baru pulang dari bengkel, tampak kebingungan. Maaf, apakah ini rumah Pak Fahmi dan Bu Salma? Iya, benar. Ada yang bisa kami bantu? Pria itu tersenyum hangat. Mungkin ibu tidak mengenal saya. Salma mencoba mengingat wajah pria tersebut, namun ia benar-benar tidak mengenalnya. Pria itu lalu berkata, Beberapa bulan yang lalu, ibu saya pernah pingsan di dekat masjid setelah sholat subuh. Banyak orang lewat, tetapi ibu Salma yang pertama kali menghampiri, memberi makan, mengantar pulang, bahkan menyelipkan sedikit uang tanpa memperkenalkan nama. Salma langsung teringat. Baginya, kejadian itu sudah lama berlalu. Ia bahkan tidak pernah menceritakannya kepada siapapun. Pria itu melanjutkan sambil menahan haru. Ibu saya terus mendoakan ibu setiap selesai salat. Sebelum beliau meninggal dunia 2 minggu yang lalu, beliau berpesan agar saya mencari wanita yang pernah menolongnya. Air mata Salma mulai mengalir. Pria itu mengeluarkan sebuah amplop dari tasnya. Ini bukan balasan dari saya. Ini adalah amanah terakhir dari ibu saya.
Beliau menitipkan sebagian tabungannya untuk keluarga ibu. Salma langsung menggeleng. "Maaf, Pak. Kami tidak bisa menerimanya." Pria itu tersenyum. "Kalau ibu menolak, berarti saya tidak bisa menjalankan wasiat terakhir ibu saya." Suasana mendadak hening. Fahmi memandang istrinya. Mereka sama-sama meneteskan air mata. Dengan tangan bergetar, Salma menerima amanah itu sambil terus mengucapkan, "Alhamdulillah." Namun ternyata bukan itu kejutan terbesar. Pria tersebut kembali berkata, "Saya juga memiliki beberapa bengkel di kota ini. Saya sedang mencari seorang kepala montir yang jujur dan bertanggung jawab. Saya sudah mendengar banyak tentang Pak Fahmi dari pemilik bengkel tempat Bapak bekerja sekarang." Fahmi terkejut. Iya, saya tidak mencari orang yang paling pintar. Saya mencari orang yang paling jujur, dan banyak orang menyebut nama Bapak." Fahmi tidak mampu berkata apa-apa. Air matanya kembali jatuh. Selama ini ia mengira musibah di bengkel telah menghancurkan masa depannya. Ternyata justru dari peristiwa itulah banyak orang mengenal kejujurannya. Beberapa minggu kemudian, Fahmi mulai bekerja di bengkel baru dengan penghasilan yang jauh lebih baik. Utang mereka perlahan mulai terlunasi. Ibu Salma juga berangsur pulih. Rumah kecil mereka memang belum berubah menjadi rumah mewah. Namun kini rumah itu dipenuhi ketenangan yang selama ini mereka rindukan. Suatu pagi setelah salat subuh, Fahmi melihat Salma kembali menyiapkan uang sedekah. Fahmi tersenyum lalu bertanya, "Salma, sekarang keadaan kita sudah lebih baik. Berapa yang akan kamu sedekahkan hari ini?" Salma tersenyum lembut. "Mas, dulu saat kita tidak punya, kita tetap bersedekah. Jangan sampai sekarang Allah Subhanahu wa Ta'ala melapangkan rezeki kita, justru kita berhenti bersedekah." Fahmi mengangguk sambil menahan air mata. Hari itu mereka kembali berjalan menuju masjid. Bukan karena ingin dipuji manusia, bukan pula karena mengharap balasan dunia, tetapi karena mereka telah merasakan sendiri bahwa sedekah subuh bukan sekadar tentang memberi. Sedekah subuh adalah latihan untuk percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mampu mengganti setiap kebaikan dengan cara yang paling indah, pada waktu yang paling tepat, dan dari arah yang tidak pernah disangka-sangka. Sejak hari itu, kehidupan Salma dan Fahmi perlahan berubah. Bukan karena mereka tiba-tiba menjadi orang yang paling kaya, bukan pula karena mereka tidak pernah lagi menghadapi ujian. Kehidupan tetap memiliki tantangannya. Ada hari ketika usaha bengkel sedang ramai, ada pula hari ketika pelanggan berkurang, namun satu hal yang tidak pernah berubah, hati mereka. Hati yang dahulu mudah dipenuhi rasa takut, kini dipenuhi keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap pagi sebelum matahari terbit, Salma tetap bangun lebih awal. Ia mengambil air wudhu, melaksanakan salat malam, kemudian berdoa dengan penuh harap. Setelah azan subuh berkumandang dan salat selesai dilaksanakan, ia kembali menyiapkan sebagian rezeki untuk bersedekah. Nominalnya tidak selalu sama, kadang sedikit, kadang lebih banyak. Namun yang selalu sama adalah keikhlasannya. Fahmi pun ikut mendampingi istrinya. Mereka berjalan menuju masjid sambil saling tersenyum. Tidak ada lagi rasa berat ketika mengeluarkan sedekah, karena mereka telah merasakan sendiri bahwa yang paling sulit bukanlah memberi. Yang paling sulit adalah percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu mencukupi hambanya. Suatu pagi, ketika mereka hendak pulang dari masjid, seorang anak kecil menghampiri Salma. Anak itu membawa sekuntum bunga melati yang dipetik dari halaman rumahnya. Dengan polos ia berkata, "Bu, ini untuk ibu." Salma tersenyum lalu menerima bunga kecil itu. "Kenapa diberikan kepada ibu?" Anak itu menjawab dengan wajah ceria,
Ibu sering membantu orang. Kata nenek, orang baik pasti disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar ucapan sederhana itu, mata Salma langsung berkaca-kaca. Ia memeluk anak kecil tersebut dengan penuh kasih sayang. Dalam perjalanan pulang, Salma berkata kepada Fahmi, "Mas, ternyata rezeki bukan hanya tentang uang." Fahmi tersenyum. Iya, rezeki juga berupa kesehatan, keluarga yang saling mencintai, hati yang tenang, orang-orang baik yang Allah Subhanahu wa Ta'ala hadirkan dalam hidup kita, dan kesempatan untuk terus berbuat kebaikan. Salma mengangguk pelan. Saat itulah ia benar-benar memahami satu hal. Selama ini Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sedang menguji apakah ia mampu memberi. Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menguji apakah ia mampu tetap percaya kepadanya ketika keadaan terasa sempit. Dan ternyata, keajaiban terbesar bukanlah ketika rezeki bertambah. Keajaiban terbesar adalah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengubah hati yang penuh rasa takut menjadi hati yang penuh tawakal. Mengubah keluhan menjadi syukur, mengubah putus asa menjadi harapan, mengubah air mata menjadi doa, dan mengubah ujian menjadi jalan untuk semakin dekat kepadanya. Sahabat, mungkin saat ini kehidupan sedang terasa berat. Mungkin usaha belum berkembang. Mungkin pekerjaan belum membuahkan hasil seperti yang diharapkan. Atau mungkin doa-doa yang dipanjatkan terasa belum menemukan jawaban. Jangan pernah berhenti berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teruslah berikhtiar dengan sungguh-sungguh. Teruslah menjaga sholat. Teruslah berbuat baik kepada sesama. Dan jika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemampuan, biasakanlah bersedekah subuh dengan penuh keikhlasan, bukan karena berharap balasan yang pasti di dunia, tetapi sebagai bentuk ketaatan dan rasa syukur kepadanya. Karena tidak ada satupun kebaikan yang sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kisah Salma dan Fahmi menjadi pengingat bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu dekat bagi hamba yang bersabar, bertawakal, dan tidak pernah lelah berbuat kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melapangkan rezeki yang halal dan penuh keberkahan, menguatkan hati dalam setiap ujian, menerima amal ibadah kita, serta menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang gemar bersedekah dengan penuh keikhlasan. Amin ya Rabbal Alamin.